Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Nah, setelah pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai persamaan linier satu variabel. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan linier satu variabel. Sudah siap ya? Oke, kita perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah mengenai pengertian pertidaksamaan linier satu variabel. Apa sih pertidaksamaan linier satu variabel? Nah, jadi untuk sembarang bilangan A dan B selalu berlaku salah satu hubungan berikut ini. Jadi bisa jadi A itu kurang dari B. Nah, dibaca A kurang dari B seperti ini tulisannya ya. Nah, jadi A kurang dari B. Kemudian bisa juga A lebih dari B. Jadi hubungan antara A dan B bisa A kurang dari B, bisa A lebih dari B. Kemudian ada yang lain selain A kurang dari B dan A lebih dari B, yaitu tanda seperti ini. Dibacanya apa? Kurang dari atau sama dengan. Terus tanda yang lain bisa juga seperti ini. Jadi tandanya lebih dibaca lebih dari atau sama dengan. Jadi ketika kita membahas mengenai pertidaksamaan linier satu variabel, nanti itu akan ada hubungan antara kedua sembarang bilangan A dan B. Jadi nanti akan ada tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan itu apa saja? Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, sekarang apa sih pertidaksamaan itu? Jadi pertidaksamaan itu adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketaksamaan. Nah, tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi pertidaksamaan itu adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketaksamaan. Nah, tanda ketaksamaan itu apa saja? Ya tadi, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, sehingga nanti pertidaksamaan linier satu variabel itu adalah apa sih? Jadi kalimat terbuka yang memiliki hubungan ini gitu. Dan variabelnya berpangkat 1. Hampir sama seperti persamaan linier satu variabel, hanya di sini tidak menggunakan sama dengan, tetapi menggunakan tanda ketaksamaan. Bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan gitu ya. Nah, contohnya ini 2x lebih dari 8. Nah, kenapa ini disebut pertidaksamaan linier satu variabel? Jelas karena ada tanda ketaksamaan ini, lebih dari, ya tidak. Linier. Nah, linier itu variabelnya berpangkat 1. Di sini variabelnya adalah x, pangkatnya 1. Jadi ini linier. Satu variabel ya karena terdiri dari variabel x saja, berarti satu variabelnya. Kemudian contoh yang lain, x min 5 kurang dari 8. Contoh yang lain lagi, 2y plus 5 lebih dari sama dengan 8. Ini contoh-contoh pertidaksamaan linier satu variabel. Ya, diingat-ingat. Pertidaksamaan karena ada tanda ketaksamaan, kemudian linier itu karena variabelnya pangkatnya 1. Ini 1. Satu variabel karena di dalam pertidaksamaan ini hanya memuat satu variabel. Yang ini variabel y, ini variabel x, ini variabel x. Berarti hanya satu variabel. Nah, kita lanjut menyelesaikan. Cara menyelesaikan pertidaksamaan linier. Nah, saya kasih contoh. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier itu bisa dengan cara menambah, mengurangi, membagi, dan mengalihkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Jadi bisa dikurangi tergantung soalnya bentuknya seperti apa. Nah, misalnya kita akan menyelesaikan soal seperti ini. Ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita akan menyelesaikan kelima soal ini. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita menyelesaikan yang pertama dulu ya. Kita akan mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nomor 1, yaitu x plus 4 kurang dari 5. Nah, kita itu akan mencari penyelesaian, mencari nilai x-nya. Sehingga yang kita perlukan di sini ketika kita melihat pertidaksamaan seperti ini, berarti kan kita harus menghilangkan 4-nya biar x-nya itu sendirian di ruas kiri. Nah, untuk menghilangkan 4 ini caranya bagaimana? Kedua ruas harus dikurangi 4. Kenapa kedua ruas? Ya harus kedua ruas. Kalau
hanya ruas kiri saja, nanti ruas kanan tidak, nanti akan merubah nilai. Kalau kedua ruas dikurangi 4, maka tidak akan merubah nilai. Nah, jadi kita ubah di sini x plus 4, tadinya kan x plus 4 ya, dikurangi 4, yang ruas kanan juga ikut dikurangi 4. Kita tinggal hitung. X tambah 4 dikurangi 4, berarti kan x, karena 4 dikurangi 4 kan 0, ya tidak. Kurang dari 5 dikurangi 4 berapa? 1. Berarti hasilnya adalah x kurang dari 1, sehingga menulis HP-nya, himpunan penyelesaiannya atau disingkat HP ya, sama dengan x sedemikian sehingga x kurang dari 1, di mana x elemen bilangan bulat. Kenapa bilangan bulat? Ya karena tadi diketahuinya bilangan bulat di awal. Nah, yang kedua, 2x min 3 lebih dari 7. Nah, kita akan membuat x-nya menjadi sendirian. Berarti kita harus menyingkirkan siapa? Min 3 kan ya. Nah, min 3 kita singkirkan. Min 3 biar dia jadi hilang atau jadi 0, berarti harus diapakan? Di plus 3 ditambah 3. Nah, ruas kiri ditambah 3, ruas kanan ikut tambah 3. Sehingga menjadi 2x min 3 plus 3 lebih dari 7 plus 3. Sampai sini jelas ya. Nah, ini min 3 ketemu plus 3 berarti kan 0, sehingga menjadi 2x lebih dari 10. Nah, 2x lebih dari 10 berarti x-nya berapa gitu kan? Kan kita akan menjadikan x sendirian. Ini masih ada 2. Nah, biar 2-nya hilang di sini, diapakan gitu kan? 2x biar jadi x berarti diapakan? Dibagi 2. Ya enggak? 2x kalau dibagi 2 kan jadinya x. Nah, ruas kiri dibagi 2, ruas kanan juga ikut dibagi 2, sehingga 2x per 2 lebih dari 10 juga per 2, sehingga 2x kalau dibagi 2 berapa ini? 2x. 10 bagi 2, 5, sehingga x lebih dari 5, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian sehingga x lebih dari 5, di mana x itu adalah anggota bilangan bulat. Soal yang ketiga, min 3x plus 2 lebih dari sama dengan 11. Nah, kita akan membuat x-nya sendirian. Kita singkirkan buntutnya dulu, ini plus 2. Plus 2 disingkirkan dengan cara mengurangi dengan 2. Nah, sini ruas kiri 2, kurangi 2, ya ruas kanan kurangi 2. Sehingga menjadi min 3x plus 2 dikurangi 2 lebih dari sama dengan 11 dikurangi 2. Terus kita tinggal hitung, 2 dikurangi 2, 0 ya tidak. 11 dikurangi 2 berapa? 9, sehingga menjadi min 3x lebih dari sama dengan 9. Nah, karena masih ada min 3 di sini, ya enggak, berarti kan kita harus menjadikan x sendirian. Berarti kita harus bagi kedua ruas dengan min 3. Nah, kita bagi kedua ruas dengan min 3 biar nanti x-nya menjadi sendirian, tidak ada min 3-nya di sini. Nah, kita bagi min 3x dibagi min 3 lebih dari sama dengan 9 dibagi min 3. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, perhatikan. Nah, karena di sini kedua ruas dibagi dengan bilangan negatif ya. Karena dibagi dengan bilangan negatif, maka nanti hasilnya akan berubah tandanya. Nah, karena ini lebih dari sama dengan, berarti nanti akan berubah menjadi kurang dari sama dengan. Nah, sehingga ini min 3x dibagi min 3x, ya tidak. Ini karena tadi sudah dibagi min, maka ini tandanya berubah menjadi kurang dari sama dengan. 9 dibagi min 3, min 3. Ini operasinya seperti biasa. Nah, seperti ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya malah salah. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya ya x sedemikian sehingga x kurang dari sama dengan min 3. X elemen bilangan bulat gitu ya. Nah, jadi penyelesaiannya seperti itu. Nah, sekarang soal ini. Min 2x min 7 kurang dari sama dengan 3. Ya, berarti diapakan ini? Berarti kita akan menghilangkan min 7-nya, ya tidak. Menghilangkan min 7 dengan cara menambah dengan 7. Nah, ruas kiri tambah 7, ruas kanan ikut tambah 7, sehingga menjadi seperti ini. Min 2x min 7 plus 7 kurang dari sama dengan 3 plus 7, sehingga
min 2x kurang dari sama dengan 10. Nah, ini juga sama seperti tadi nomor 3. Ini kan min 2x ya tidak, biar jadi x berarti kan kedua ruas dibagi dengan min 2 ya enggak. Nah, dibagi dengan min berarti nanti tandanya akan berubah, tadinya kurang dari jadi lebih dari, jadinya x lebih dari sama dengan min 5, sehingga HP-nya x sedemikian sehingga x lebih dari sama dengan min 5, x anggota bilangan bulat. Nah, lanjut soal selanjutnya nomor 5. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, karena ada pecahan seperti itu, berarti kita akan membuat biar tidak ada pecahan. Nah, berarti kedua ruas ini nanti dikalikan dengan siapa? Kalikan dengan 12. 12 itu merupakan KPK dari 4 dan 3. Kalikan 12 semuanya biar enggak ada pecahan-pecahan. Sehingga menjadi seperti ini. 12 kalikan ini semua, 12 kalikan ini semua, ya tidak. Nah, kalau sudah tinggal dikalikan. 12 kali 1/4 berapa? 12 dibagi 4, 3, ya tidak. Nah, tulis di sini 3 kali 2x plus 6 kurang dari, nah di sini tinggal dikalikan 12 kali 2, 24. 12 kali x per 3, nah, 12 dibagi 3 kan 4. 4 kali x 4x. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Kalau sudah dikalikan 3 kali 2x, nah taruh di bawahnya 6x. 3 kali 6 18, kurang dari tetap kurang dari. Terus di sini 24 plus 4x. Nah, kalau sudah kita kumpulkan yang sama-sama punya x. Ini punya x, ini punya x ya kan? Berarti dikumpulkan. Nah, kedua ruas dikurangi dengan 4x dulu biar ini pindah ke sana. Sehingga menjadi 6x min 4x plus 18 kurang dari 24 plus 4x min 4x. Nanti kan ini 4x-nya jadi hilang, pindahnya ke sini, ya tidak. 6x dikurangi 4x sama dengan 2x. Ini 18, 24. Nah, sama kita akan membuat x-nya menjadi sendirian. Berarti kita akan menyingkirkan 18 ini. Cara menyingkirkan 18 berarti harus dikurangi dengan 18. Kedua ruas kita kurangi 18 sehingga menjadi 2x plus 18 dikurangi 18 kurang dari 24 min 18. Nah, kalau sudah berarti menghasilkan 2x kurang dari ini 24 dikurangi 18, 6 ya. 6 sehingga x-nya sama dengan berapa? Tinggal dibagi dengan 2, ya tidak. Kedua ruas dibagi dengan 2. Sehingga x kurang dari 3. Sehingga HP-nya adalah x sedemikian sehingga x kurang dari 3x anggota himpunan bilangan bulat. Nah, sampai di sini mudah-mudahan paham. Kalau ada yang tidak jelas silakan tanyakan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.